Halo jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik, sangat penting. Temanya adalah waspada, dosa ini bisa membinasakan wanita. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan dosa apa aja sih. Yang pertama ada dosa yang dilakukan bersama suami. Yang kedua pentingnya wanita meminta izin. Nah kalau mau pergi-pergi bu, minta izin dulu sama suami karena ini penting nih. Yang ketiga ada pentingnya wanita dalam menjaga aurat di dalam rumah. Nah Masya Allah. Nah kita akan lanjutkan nih membahas tema kita hari ini, tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini, silahkan. Waduh, nah tayangan tadi nih nyambung nih sama pertanyaan saya Bib tadi yang belum dijawab Bib. Betul. Nah, apa nih, mungkin ada yang baru gabung nih, nanti kita ulang dulu pertanyaan dikit ya. Apa hukumnya Bib bagi wanita yang ingin mempercantik dirinya tapi masih ingin tetap di dalam koridor syariat Islam? Nah apa aja sih, contohnya kayak tadi kan itu veneer, jadi giginya itu diputihin Bib, tapi ada bagian yang dipotongnya. Terus ada juga sekarang tanam bulu mata, terus banyaklah berbagai macam kecantikan sekarang Bib, apalagi kaum milenials nih mungkin ada yang belum tahu nih apa aja yang boleh, mana yang nggak boleh, mohon penjelasannya Habib. Silakan. Afwan Kang Mikdad, afwan Ustaz Maulana, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimana bagi wanita dan bagi suami harus bisa mendidik istrinya dengan didikan yang baik dan mengerti, memahami mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Kalau kita lihat tadi, kalau misalkan cuma dibersihin, dirapikan untuk tujuan agar tidak ada kotoran, bersihin karang, itu diperbolehkan. Karena tujuannya adalah membersihkan karang gigi ataupun membersihkan daripada kotoran-kotorannya. Itu masih diperbolehkan. Betul. Kalau misalkan seandainya sudah dia mengkecilkan, menjarangkan, meratakan, ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dilarang oleh dalam aturan agama Islam bagi perawatan-perawatan yang di dalamnya tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan oleh ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menyambung rambut dan tanam bulu mata. Allah Subhanahu wa taala laknatullah kepada perempuan yang menyambung rambutnya dan meminta untuk disambung rambutnya. Ingat, Allah tidak akan memberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan turun rahmatnya Allah ketika seorang manusia yang dimana manusia tersebut meminta untuk ditanam. Zaman sekarang kan kalau lentik begini kan keren. Betul, ya kan? Ditanam. betul. Nggak boleh, ini yang tidak dibenarkan. Disambung rambutnya. Biar panjang, biar bagus, biar banyak. Ini yang nggak benar. Ini yang tidak dibolehkan di dalam syariat agama. Terus diapain lagi? Dicat rambutnya. Dengan warna apa? Dengan warna hitam. Oh hitam yang nggak boleh ya Bib Nggak ya? boleh. Kalau warna lain berarti boleh Bib? Warna lain boleh. Pakai pacar boleh. Pacar, Pakai ya. pacar. Yang dimana ubahlah uban ini dengan suatu, tapi hindarilah warna hitam. Nggak boleh pakai warna hitam. Dan bahkan dijelaskan bahwasanya uban itu mengingatkan kita kepada kematian. Bahkan diceritakan oleh sebuah riwayat bahwasanya seorang Nabi Allah berteman dengan Israel. Dia bilang, kalau aku mau mati, kamu harus ingatin aku. Kata Israel, iya insya Allah akan aku ingatin. Dengan izin Allah, dengan tanda-tanda dari Allah. Tak lama kemudian Israel datang. Kapan aku akan mati, dia bilang. Kamu akan mati, hari ini akan dicabut nyawanya oleh Allah. Mana tanda-tandanya? Kamu gak beritahu aku. Allah sudah berikan kamu tanda. Mana tandanya? Uban. Udah ada uban, dia udah bungkuk, tubuhnya udah rapuh, udah sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan bahwasanya uban ini adalah tanda. Di mana tanda yang Allah berikan kepada kita. Diwarnain boleh selain daripada warna hitam. Dan juga meregangkan atau merincingkan gigi demi kecantikan. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memasang tato, menajamkan giginya, mencabut alis matanya, dan juga dia merubah daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirubah macam-macamnya tuh, hidungnya, matanya, ininya semuanya. Kalau dia pulang, orang tuanya nggak kenalin. Teman-teman kecilnya juga ngenalin, ini siapa ini orang. Karena apa? Oleh karena itu kita ikuti aturan Allah dan Rasulnya. La tugayir, la yugayir, jangan merubah.
dan mengikuti oleh golongan orang-orang Yahudi dan Nasara. Inilah yang akan menjadikan sebuah kehancuran di dalamnya. Dan juga memakai produk kecantikan yang dimana di dalamnya ada unsur yang haram, itu tidak diperbolehkan. Harus mengerti dan memahami, di dalamnya harus yang halalan thayyiban, halal lagi baik dan benar. Kalau ada lembang halalnya, itu diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada yang halalnya, kalau di dalamnya ada unsur yang haram, maka ini diharamkan. Jadi harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Masya Allah, saya baru tahu kalau produk kecantikan itu ada yang halal, ada yang haram. Saya taunya Betul. makanan aja, Masya Allah. Nah buat para wanita terutama ya berarti harus Betul. lebih selektif lagi dalam memilih produk kecantikannya nih, Masya Allah. Terima kasih Habib, penjelasannya luar Jazakumullah biasa. khair. Baik jamaah nih, mudah-mudahan siapin catatannya ya. Karena ini dosa-dosa ini kadang kita sering lalai nih, tapi bisa membinasakan kita, apalagi terutama wanita. Nah sekarang selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Afwan, Ustadz. Siap, apa Nah tuh? tadi kan Habib sudah menjelaskan tentang perawatan-perawatan kecantikan yang dilarang oleh Islam. Nah ini Baik. selanjutnya sekarang saya ada pertanyaan nih Ustadz. Apa aja nih sekarang nih yang bisa membawa wanita ke dalam dosa besar, bisa membinasakan itu katanya dalam hal berpakaian. Nah ini Oh, katanya kalau tadi perawatan, perawatan, kecantikan, kalau kalau sekarang ini pakaiannya. pakaiannya. Mm-mm. Nah ini kan wanita ini sekarang ada namanya fashion, ada namanya banyak lah model-model baju zaman sekarang ya. Kadang juga ada yang mirip-mirip sama pria. Nah ini benar juga termasuk dosa besar nih kalau misalnya dalam hal berpakaian salah. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad, Ustaz serta Syam. para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka subhanallah dikatakan tadi oleh Habib perawatannya, maka perawatannya harus mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kemudian di segmen sebelumnya kita membahas sedikit tentang aurat, kemudian kita membahas juga tentang izin, kita membahas juga tentang bagaimana kita menjaga diri kita. Maka selanjutnya adalah bukan hanya dalam hal perawatan wajah, namun ternyata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa itu? Ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah. Seorang laki-laki yang berpakaian dengan pakaian wanita. Al-mar'ata talbasu libsatar rajul, dan juga seorang perempuan yang berpakaian dengan pakaian pria. Kemudian di hadis yang lain disebutkan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci atau melaknat daripada orang-orang yang mutasyabbih, orang-orang yang menyerupai. Artinya laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai daripada pakaian laki-laki. Dalam rinciannya tidak disebutkan apanya gitu. Tapi didukung dengan pendapat-pendapat bahwasanya ternyata yang disebutkan adalah pakaiannya, kemudian gayanya, kemudian bagaimana dia melakukannya, kemudian apapun yang terjadi di negeri tersebut. Karena ternyata kalau kita bicara pakaian laki-laki dan wanita, hanya sedikit yang dikhususkan untuk laki-laki dan dikhususkan untuk perempuan. Misalnya dikhususkan bagi laki-laki peci. Maka tidak boleh seorang wanita memakai peci dengan tujuan menipu orang bahwa dia adalah laki-laki. Sama dikhususkan niqab, cadar untuk perempuan, maka sekarang laki-laki jangan keluar rumah. Kenapa pakai cadar? Ganti masker Ustadz, enggak boleh gitu. Karena Beda dia juga fungsinya ya, pengganti Ustadz. masker gitu, enggak boleh. Karena itu adalah dikhususkan bagi seorang wanita. Begitu pula bukan hanya oleh adat kebiasaan, tapi juga adat syar'i. Misal seorang wanita itu dikhususkan pakaiannya lebih panjang gitu ya, menutupi mata kaki sampai bahkan menjulurkan kainnya sampai bahkan menyapu tanah pun itu tidak apa-apa. Tapi laki-laki sebaliknya di atas daripada mata kakinya. Mata kaki. Maka kalau ini sudah termasuk daripada tasyabbuh, kalau menyerupai, maka ini yang dilaknat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ada juga pakaian yang biasa dipakai laki-laki, biasa juga dipakai oleh perempuan. Betul. Misalnya dipakainya apa? Baju misalnya, atau blazer. Ada blazer model laki-laki, ada blazer Betul. model perempuan. Kemudian pakaian misalnya jeans. Celana jeans itu tidak dilarang teman-teman. Jadi teman-teman ini jangan salah paham. Perempuan tidak boleh pakai celana. Tidak seperti itu. Tapi beda celana laki-laki, beda celana perempuan. Intinya kan aturannya tidak transparan.
tidak ketat, tidak membentuk lekukan tubuhnya. Cuman susah untuk menghindari tidak terbentuk lekukan tubuh jika wanita pakai celana. Susah, akan terlihat daripada lekukan pahanya, akan terlihat daripada lekukan lututnya. Intinya Betul, tidak betul. boleh menyerupai daripada gayanya, kemudian Betul. daripada pakaiannya. Allah Betul, Ta'ala Masya alam. Allah. Nah yang penting kita tahu syarat-syaratnya dulu ya. Iya. Gak boleh terlihat lekukannya, gak boleh Iya. transparan. Nah makanya kita cari bahan-bahan yang lebih aman ya. Masya Allah Betul. luar biasa. Yang perlu digarisbawahi menyerupainya itu sampai orang-orang mengira dia adalah laki-laki Nah kalau dia itu perempuan. dia. Atau orang mengira dia adalah perempuan padahal dia laki-laki. Misal Waduh. rambutnya nih keren, halus banget, panjang gitu. Nah, itu Betul, menyerupai. laki-laki juga ya, hati-hati kalau udah terlalu panjang, coba dipikir-pikir saya dari jauh dikiranya cewek apa cowok gitu, nah ini penting nih. Baik jamaah, Masya Allah luar biasa tema kita hari ini sangat menarik, saking menariknya di banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Nah makanya kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi kita akan pilih-pilih. Semua pertanyaannya bagus, tapi ya mohon maaf nih tidak bisa terjawab semua. Jadi langsung aja kita bacain pertanyaan yang pertama yang masuk ke Instagram kita nih. Ada dari @Lutfi Purnawan. Oh langsung ke pertanyaan nih. Wanita terkadang mendoakan kebaikan, tapi keburukan yang datang. Doa yang saya baca dari ketika sholat sampai saat ini Pak Ustadz. Ketika kita disakiti terus-menerus sampai tahunan, sudah minta maaf dan saya sudah memaafkan, tetap saja saya disakiti. Harus saya berdoa bagaimana jika terzolimi? Oh doanya gimana nih kalau misalnya terzolimi? Nah boleh dijawab sama guru kita Ustadz Maulana, silakan Baik, Ustadz. bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gini, orang yang terzalimi itu peluang untuk dijabah doanya luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang terzalimi meskipun dia, maaf saya pinjam kata-kata ini, meskipun dia kafir sekalipun. Nah, karena ini redaksinya seperti itu. Apalagi doa orang yang terzalimi itu akan dikabulkan oleh Allah. Karena kan tiga, orang yang musafir, orang yang terzalimi, doa orang tua, itu langsung diijabah. Jadi kesempatan kalau kita terzalimi berdoa. Dan sungguh tidak ada penghalang antara dia dengan Allah ketika dia berdoa. Dia hadis riwayat Ahmad dan disebabkan karena kenapa? Mau tahu? Kenapa Mau orang tahu dong, terzalimi dikabulkan kenapa doanya? tuh? Karena dia berdoa dalam keadaan hati yang hancur. Waduh. Hati yang hancur. Dan dia berdoa dalam keadaan merendah. Orang terzalimi itu berdoa dalam keadaan merendah. Nah, apa doanya? Berdoa minta sehat, berdoa minta kaya, berdoa minta sukses. Minta apa yang kau minta. Ini kesempatan. Allahumma jinni minan nar, Allahumma jinni minan nar, Allahumma jinni minan nar, Allahumma jinni minan nar. Supaya kita terjauh dari api neraka. Jadi jangan doain keburukan karena Jangan. takutnya diijabah ya. Nah ini biasanya banyak yang kalau ada doanya peluang yang doa, aneh-aneh. kira-kira minta apa? Banyak ya. Doa sapu jagat. Iya. Rabbana atina Atina fid fid dunya dunya hasanah hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. azabannar. Tiga yang didapat, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, terlepas dari api neraka. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan terjawab ya. Nah sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari Basuki Marsigit 14. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berdosakah seorang istri kalau nyuruh-nyuruh suaminya seperti mijitin, nyuci baju? Padahal si istri tidak ada kegiatan apa-apa di rumah, anak belum punya. Si suami tiap hari pulang kerja malam, kalau libur dia kerja sampingan buat nutupin kebutuhan keluarganya. Nah ini nih penting nih, gimana nih kalau misalnya seorang istri nyuruh-nyuruh suami kayak mijitin gitu. Ini boleh gak sih? Nah Ustaz Sam suka gak nyuruh-nyuruh disuruh-suruh? Mohon penjelasannya nih, boleh dijawab silakan. Jadi kebalik nih ya, istrinya yang Dunia terbalik ini kayaknya nih. Istrinya yang memerintahkan kepada suami. Berdosakah? Berdosa jikalau tidak ada muasyarah. Apa Betul. itu muasyarah? Komunikasi. Tapi kan kita tidak bisa samakan rumah tangga A dengan rumah tangga B. Betul sekali. Misal rumah tangga B itu udah biasa kayak gitu. Jadi misalnya adat istiadatnya di sana mah ya udah emang suaranya istri itu lebih kenceng daripada kencang, suami. iya. Tapi bagi suaminya it's okay gitu, nggak menjadi suatu masalah. Cuman menjadi adab saja. Betul. Kalau dikatakan menyuruh sampai suaminya sakit hati, maka dia berdosa.
jangankan menyuruh, meminta saja sampai suaminya merasa terbebani. Misal, Mas tetangga kita tuh udah ganti mobil tahu, kita kapan ya? Itu kan tidak memerintahkan ganti mobil, tapi membuat suami nggak enak hati gitu. Sampai suaminya misalnya korupsi di luar atau mencari uang yang haram karena nggak enak sama istrinya, maka termasuk juga berdosa sang istri. Jangankan menyuruh, apalagi kalau sampai menyuruhnya. Maka subhanallah, sebenarnya tidak diatur sampai si detail-detailnya masalah memerintahkan dan tidak memerintahkan di sini, tapi ada muasyarah bil ma'ruf. Apa itu? Berinteraksi dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu dengan cara mengangkat derajat. Ma'ruf arafah, tinggi. Jangan sampai kalimat-kalimat istri merendahkan derajat suami. Pijitin gue dong. Gitu misalnya suaminya tak sakit hati. Nih yang suami siapa sih? Kepala rumah tangga siapa sih? Aduh, mungkin ya itu mungkin sekarang juga banyak karena ya ada pandemi ini banyak suami yang diam di rumah malah Betul. istrinya yang kerja banyak juga. Tapi tetap ya harga diri suami harus tetap dijaga juga ya. Tapi kalau mau bijak jangan sampai mengatakan berdosa lu. Berdosa beneran kalau gitu. Itu dia para suami juga harus berpikir lagi ya kalau mau ngasih tahu dengan cara yang baik, berinteraksi yang baik. Masya Allah. Nah ini bicara soal dosa yang bisa membinasakan ini penting banget karena saya pernah mendengar ada fakta begini Ustadz Maulana. Katanya wanita itu kurang lebih mengeluarkan 20.000 kata per 20.000 kata per hari. Masya Allah. Nah ini katanya ada hubungannya dengan dosa yang bisa membinasakan berikutnya. Melalui kata-kata pembicaraan, bener gak sih ini wanitanya? Astagfirullah. Buat semua wanita, jangan kemana-mana karena sesaat lagi saya mau bahas ini. Sesaat lagi, jadi gak sekarang dong? Lagi. Perihal tentang kata-kata. Bagaimana cara ngomong yang baik supaya tidak menyakiti hati orang. Masya Allah. Mau tahu? Mau tahu banget Mau dong, tahu? mau dong. Setelah yang satu ini. Masya Allah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada kata-kata yang menyakitkan. Banyak